Ini adalah mic. Kelihatannya gede ya, padahal ini kecil banget. Kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa ya? Ditaruh di mulut gini ya. Oh. Mau bahas celana, mau bahas apa daleman, terserah. Yang penting ini bisa dipakai dibungkus plastik atau dibungkus daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di coba dulu baru tahu. Nah, di video kali ini cobain mau mereview sebuah mic yang udah saya pakai lama. Ya, sekitar kurang lebih 3 tahunan lah ya sebelum saya pakai mic Takara. Nah, ini adalah merek dari Zola. Berubah kayak Power Rangers. Nah, ini ya micnya seperti ini dari Zola. Ini harganya dulu sekitar 200 ribuan ya. 200 ribuan udah dapat ini satu receiver model kayak gini ya. Terus dua mic. Dua ini ya. Ini kecil-kecil tapi cukup oke ya, cabai rawit. Suaranya cukup lumayan. Nah, walaupun masih banyak mic-mic sejenis seperti ini ya. Ada yang harga 100 ribuan atau di bawahnya. Tapi kenapa saya pilih ini? Karena ya nanti kita jelasin lebih lengkapnya ya. Baik, untuk bentuknya seperti ini. Kayak mic pada umumnya ya. Ini kecil, panjang. Terus ada lingkaran di sini dan ada logonya Zola. Nah, di paket pembelian kita dapat dua mic sama satu receiver dan ada kabelnya serta dikasih filter kayak gini ya, spons sama yang model rambut itu jerawut-jerawut kayak jem. Nah, seperti itu ya. Ojo terus kepo. Nah, terus materialnya full plastik termasuk sama jepitannya ya. Tapi kalau ini jepitannya udah saya ganti pakai model besi biar lebih kenceng ya. Karena ini yang aslinya itu jepitannya cuma kecil gini, bro. Nah, kecil gini jadi kesenggol aja bisa jatuh, makanya saya ganti pakai yang besi. Nah, terus di sebelah sini ada colokan untuk type C ya. Jadi nggak usah bingung-bingung cari charger. Dan di belakangnya ada tombol untuk on off dan juga untuk aktifkan noise reducer atau filter biar nggak terlalu bising ya. Dan untuk nyalainnya kita cuma pencet sekali, tahan. Nah, sampai lampunya berubah warna gini ya, merah hijau merah hijau. Nah, ini kalau masih merah hijau seperti ini berarti belum connect dengan receivernya. Nah, karena receivernya masih belum dipasang. Nah, ini receivernya ada colokan buat ngecas juga, Type C. Terus ini ada dua model ya, yang untuk iPhone juga untuk Android. Yang Android Type C kayak gini ya. Dan kita kalau mau pakai ini tinggal colokin ke HP aja. Tinggal colok HP, kita coba ya. Kita colok. Nah, kita udah. Dan kita nyalakan. Nah, udah nyala. Ini lampunya akan berubah jadi hijau atau diam ya. Diam warna hijau berarti tandanya udah connect. Kalau belum connect masih kedip-kedip. Nah, apakah suaranya ini bagus? Nah, menurut saya cukup lumayan ya. Bukan bagus banget. Tapi kalau misalnya dengan mix serupa seperti ini dengan harga ya kisaran 100-200, ini paling oke buat saya. Makanya saya pilih. Nanti kita coba ya untuk suaranya. Dan teman-teman bisa bandingin juga dengan mic yang saya pakai ini Takara ya, yang kemarin saya sempat review. Teman-teman bisa bandingin suaranya bagus mana. Kalau saya sih lebih enak ini ya, yang Takara, soalnya udah lebih lengkap dan lebih canggih juga.
Dan ya namanya juga dari segi harga udah jauh ya. Ini cuma 200-an, yang ini lupa saya kemarin ini berapa ya. Pokoknya lihat review kemarin ya. Oh ya teman-teman, di mic Zola ini ada di beberapa tipe HP yang nggak bisa langsung pakai atau dipakai tetapi nggak connect ya. Nah jadi teman-teman harus setting dulu di kamera HP teman-teman dulu. Karena pakai punya HP saya tinggal ngomong udah nyambung. Tapi kalau punya istri saya itu harus dikonekin dulu di setting-setting HP-nya. Kalau misalnya pun enggak, teman-teman bisa pakai aplikasi kamera apa ya. Nah, nanti saya tunjukin kameranya ya, aplikasinya. Nah, kita akan coba mic-nya ya. Dan ini setelah saya pasang, ini tinggal colok aja. Ini juga udah connect ya. Jadi saya pakai di sini aja ya, sebelah sini. Nah, ini sudah saya sambung ya. Sudah saya sambung di sini di HP, dan ini lampunya udah nyala ya, tandanya. Lihat. Kelihatan nggak? Nah, pokoknya itu ya. Udah nyala, dan ini mic-nya sudah saya taruh di sini nih. Kelihatan. Nah, kita akan rekam pakai ini ya. Nanti saya tampilkan suaranya di situ juga. Halo guys, suaranya gimana? Nih, denger kan? Nah, suaranya kurang lebih seperti ini dari mic Zola. Nah, kalau kresek berarti aktif ya. Dan bisa teman-teman dengar suaranya seperti ini jika diletakkan di baju ya. Dan kita coba untuk dipegang gini, apakah suaranya ada perbedaan. Nah, suaranya seperti itu ya. Bisa teman-teman bandingkan sendiri antara menggunakan mic Zola dan mic Takara. Ini pakai Takara, yang tadi pakai Zola ya. Nah, sebuah produk itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, jika teman-teman mau tahu, subscribe dulu channel Cobain biar teman-teman bisa tahu apa aja yang pernah saya coba dan review-review berikutnya. Nah, untuk kelebihan yang pertama adalah bentuknya kecil ya. Bentuknya kecil, mungil, bisa dipakai kemana aja, bisa di saku ataupun ditaruh di mulut gini ya. Nah, bisa disimpan di mana aja. Terus ini udah paket lengkap, udah dapat 2 mic ya. Jadi teman-teman kalau mau podcast di luar ruangan, di outdoor, itu bisa banget tanpa harus colok-colok di macam-macam ya. Biasanya ada pakai mixer atau macam-macam. Nah, ini tinggal colok di HP aja dan pakai, tinggal ngomong, mau ngomong apa aja, ngalor ngidul, mau bahas celana, mau bahas apa daleman, terserah, yang penting ini bisa dipakai. Nah, berhubung ini kecil, kalau teman-teman mau kemana-mana takut jatuh, itu bisa banget dibungkus plastik ya, dibungkus plastik atau dibungkus daun pisang. Tapi ini udah dapat kardus kok, dapat box itu tarikan modal gini ya. Udah saya buang soalnya kardusnya, jadi nggak bisa dilihatin ke teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya adalah suaranya cukup bagus ya. Walaupun kecil tapi cukup bagus, cukup ngebas juga dan jernih. Ini cukup lumayan untuk mic di harga 200 ribuan yang udah lengkap, yang kualitasnya ya di atas rata-rata yang model kayak gini ya. Yang di harga antara 100-200an, ini saya lebih cocok pakai ini. Nah, yang selanjutnya adalah ada voice reducer atau menyaring suara bising. Jadi teman-teman kalau di tempat keramaian bisa diaktifkan, tinggal pencet 1 kali lagi ya. Yang selanjutnya adalah ini cukup awet ya, udah hampir 3 tahunan masih seperti ini, belum rusak dan belum ada cacat-cacatnya ya. Walaupun sering kali jatuh, tapi masih tetap mulus dan berfungsi secara normal.
Yang selanjutnya adalah untuk soal jarak ya. Nah, jarak ini Zola mengklaim sampai 30 meteran ya. Tapi saya belum pernah pakai lebih dari 10 meter. Ya, sekitar 10 meteran saya pakai. Dan suaranya masih oke. Tanpa putus-putus juga. Walaupun ada halangan, misalnya ada tembok atau pohon ya pas di luar, tapi ini cukup jelas, cukup nggak ada putus-putusnya juga. Ini cukup keren buat Zola. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah baterai ya. Baterainya cukup awet, lumayan. Saya gunakan sejam lebih itu masih kuat, nggak ada mati. Dan saya setahun yang lalu kalau nggak salah itu pernah saya cas, terus saya simpan, dan ini saya buka kembali itu masih nyala. Biasanya kan kalau udah disimpan lama walaupun udah di charge penuh tapi tetap ya baterainya habis sendiri, tapi ini enggak, berarti kualitasnya bagus. Nah, sekarang kita bahas kekurangan. Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah ini cuma bisa buat HP ya. Kalau buat kamera nggak bisa karena nggak ada colokan jack audio 3,5-nya. Untuk kekurangan selanjutnya adalah kadang nggak bisa langsung connect dengan HP-HP tertentu. Jadi harus disetting dulu untuk settingan mic eksternalnya atau pakai langsung aplikasi open camera. Untuk kekurangan yang selanjutnya adalah ketika mic jauh dikit atau posisi kita noleh ngejauh dikit dari mic itu suaranya akan kayak hilang-hilang gitu ya. Bukan hilang tapi kecil ya, kayak frekuensinya nggak stabil gitu. Dan untuk selanjutnya lagi, kalau noise reduction-nya diaktifkan suaranya kayak robot ya, kadang malahan putus-putus. Nah, kayak Takara yang kemarin ya yang kita bahas, tapi ini lebih parah. Untuk yang selanjutnya adalah jepitannya kurang kokoh. Nah, ini apalagi pendek banget ya. Jepitannya pendek, tapi ini udah saya ganti menggunakan besi ya. Kalau yang aslinya itu pendek banget, walaupun kencang ya. Tapi kalau kesenggol dikit karena permukaan yang buat jepit itu kecil, ya udah cepet lepas. Apakah mic ini recommended? Ya kalau misalnya buat yang konten beneran ya, mendingan nabung dikit lagi buat beli yang di atasnya. Paling enggak Takara, syukur-syukur bisa Saramonic ya atau Boya, itu udah cakep banget. Bukan mic ini nggak bagus enggak, tapi ya karena ada yang lebih bagus, dan dari segi harga aja udah jauh ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.